Kenalin, kami dari kelompok 4 kelas 70. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami, yakni pemanfaatan sampah organik menjadi biogas. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, kenalin aku Yudis Febrian dengan NIM 197243336. Aku Haikal Mubarak dengan NIM 197244162. Aku Najma Widri Melodia dengan NIM 1972438. Aku Paramadina Kinar Hasna Bulfiah dengan NIM 197244060. Apakah kalian tahu bahwasanya pemanfaatan sampah organik yang tepat dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat? Dalam video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas. Pengolahan sampah organik menjadi energi yang terbarukan tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan loh, yang tentunya ini sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari video ini, kami akan menjelaskan permasalahan-permasalahan nyata yang ada di dalam masyarakat, serta tujuan dan proses yang akan kami ambil untuk merealisasikan proyek ini. Nah, proyek ini akan dilaksanakan di Desa Waluyo yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ayo kita lihat lebih dekat masalah apa saja sih yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Waluyo. Desa Waluyo merupakan desa yang sangat padat akan penduduk, dan sebagian besar penduduknya merupakan perempuan atau ibu rumah tangga yang selalu memasak setiap harinya, baik memasak untuk keluarganya maupun untuk berjualan. Karena itulah, limbah yang dihasilkan oleh warga di Desa Waluyo sebagian besar merupakan sampah organik. Namun, sebagian besar warga di Desa Waluyo masih belum mengetahui bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman warga setempat mengakibatkan warga tidak pernah memilah mana yang sampah organik dan mana yang anorganik sebelum dibuang. Padahal memilah sampah merupakan step penting dalam mengolah sampah yang benar loh. Contoh lain dari kurangnya pemahaman terkait dengan pengolahan sampah adalah masyarakat Desa Waluyo selalu melakukan metode kumpul angkut buang, di mana sampah-sampah desa tersebut hanya dikumpulkan menjadi satu dan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir, sehingga belum ada proses ulang terutama untuk sampah organik. Padahal penumpukan sampah di TPA juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air, tanah, dan udara, sehingga belum ada proses ulang terutama untuk sampah organik. Menurut laporan dari United Nations Environment Programme atau UNEP dari Food Waste Index 2021, Indonesia menjadi negara dengan produksi sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari total 64 juta ton sampah yang dihasilkan setiap tahunnya, sekitar 60% merupakan sampah organik. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk meminimalisir ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan. Inovasi dari kami merupakan suatu solusi untuk keberlanjutan lingkungan juga energi, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Ya itu mah kalau masak terus ya kan seminggu 2 hari sekali kan dibuang, kan ada pembuangan di sini. Jadi kalau nggak ini kan udah nggak ada yang ngasih tahu kan, jadi dicampur aja, ada sampah, ada sayuran gitu. Nggak tahu cara mengelola sampah organik gitu. Ya nggak tahu, belum ada. Sosialisasi sedikit ya Bu. Jadi sampah organik itu bisa kita kelolain menjadi sumber energi yang berkelanjutan yang ramah lingkungan. Itu bisa menjadi biogas, pengganti kompor gas gitu. Jadi kalau misalkan uang ibu buat beli gas gitu bisa ditabung gitu kan, dengan digantikannya biogas. Terus yang kedua kita juga bisa dijadiin pupuk gitu, kompos. Terus apa ibu tahu bahwa sampah organik dapat diolah menjadi bibit sampah pupuk itu berarti? Ya warnanya baru sekarang ada, jadi belum tahu. Kalau mungkin nanti ini kan ya bisa dipisah-pisah. Kalau udah dipisah-pisah itu terus gimana pembuangannya gimana gitu. Iya betul. Jadi kita mungkin untuk proyek kita sendiri nanti ingin mensosialisasikan ke masyarakat tuh bahwasanya buang sampah tuh bisa dipilih dulu antara organik, sampah anorganik, kompor untuk masak. Gitu sih. Iya. Ya mungkin kalau ada yang ngelola gitu kan kayak ibu, jadi nanti kalau masak bisa dipisah-pisah ya gitu, jadi kan dibuangnya di mana kan gitu kan. Iya. Gitu, jadi gimana mungkin kalau semua gitu
maksudnya orang sini semua. Terus ini buangnya di mana, apa masih di situ, apa diambil atau gimana gitu kan, nanti bisa dipisah-pisah. Ada regulasinya mungkin. Iya. Proyek Tapak Liman yang akan kami jalankan ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara untuk mengolah sampah organik. Dan yang kedua adalah memberikan inovasi kepada masyarakat sehingga dapat memanfaatkan sampah organik menjadi biogas. Tentunya proyek ini sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Masyarakat yang bergotong royong dan bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Desa Waluyo. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah merancang beberapa hal untuk mengimplementasikan proyek ini. Ayo simak kegiatan apa saja sih yang telah kami rencanakan? Langkah pertama, kami akan melakukan penyuluhan kepada warga desa terkait dengan pengolahan sampah yang baik dan benar. Kami akan melakukan workshop dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat serta pemuda desa agar informasi ini tersampaikan dengan benar. Penyuluhan pengolahan sampah sangatlah penting bagi masyarakat sebagai dasar pemahaman bahwa sampah akan menjadi masalah besar jika tidak diolah dengan baik. Nah, setelah mengetahui seberapa pentingnya mengolah sampah organik ini, pastinya kalian penasaran kan bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi biogas? Yuk lihat prosesnya. Berdasarkan dengan tema yang kita ambil, yaitu mengolah sampah organik menjadi biogas dan digestat atau kompos, di sini kita dapat melihat sebuah video di mana terdapat seorang perempuan yang sedang memasak dan memakan hasil makanan tersebut. Lalu, ia membuang sisa makanan tersebut ke tempat sampah yang dikhususkan untuk sampah organik. Setelah itu, ia terkejut saat membaca sebuah berita bahwa pada tahun 2022, Indonesia menghasilkan 68,7 juta ton sampah dan didominasikan oleh sampah organik. Lalu, ia teringat bahwa kita dapat mengolah sampah organik tersebut menjadi biogas dan digestat atau kompos. Dan ia juga teringat bahwa ia memiliki sebuah alat untuk mengolah sampah organik tersebut. Lalu, ia memasukkan semua sampah organik yang ia hasilkan dan diberi sedikit air ke dalam alat tersebut. Untuk menghasilkan biogas dan digestat, kita membutuhkan waktu selama 7-10 hari. Setelah menunggu 7-10 hari, biogas sudah terbentuk dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti gas untuk memasak ataupun kebutuhan dapur lainnya yang membutuhkan sebuah api atau gas. Selain itu, pengolahan sampah organik menjadi biogas dapat menghasilkan sebuah produk sampingan berupa ampas atau biasa disebut dengan bioslari yang berwujud cair dan dapat digunakan untuk kesuburan tanah dalam menanam sebuah tanaman di mana tanaman tersebut dapat membuka peluang ekonomi masyarakat dengan menjual hasil tanaman tersebut. Jadi gimana? Kalian sudah mengerti kan gimana sih proses pembuatan biogas? Nah, dalam proses pembuatan biogas, kita dapat menghasilkan 2 produk, di mana produk utamanya berupa biogas dan produk sampingannya berupa digestat atau pupuk. Dan biogas itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber energi yang terbarukan. Selain itu, pupuk juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat loh, dengan cara masyarakat dapat mengolahnya dan menjualnya. Jika produk telah siap, akan kami implementasikan kepada warga Desa Waluyo. Kami juga akan memberitahu bagaimana cara membuat biogas dan juga cara penggunaannya sebagai sumber energi terbarukan sehari-hari. Lalu, dengan mereka mengetahui cara membuat biogas, maka mereka dengan secara mandiri dapat mengolah sampah organik menjadi biogas. Jadi gimana? Kalian sudah mengerti kan alasan mengapa kita harus dapat mengolah sampah dengan baik? Dan kita juga harus dapat mengurangi kebiasaan dengan menggunakan energi yang tidak terbarukan. Karena pengolahan sampah organik yang tidak tepat dapat menyebabkan banyak sekali dampak negatif. Contohnya seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan juga dapat membuat daerah tersebut terlihat kumuh. Dalam menggunakan biogas sebagai sumber energi yang terbarukan, tentu akan meminimalisir kebiasaan penggunaan sumber energi yang tidak terbarukan. Tentu ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan demi lingkungan yang berkelanjutan. Tak terasa, kita sudah berada di akhir video presentasi proyek Tapak Liman. Seperti kata pepatah, di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap langkah kecil bagi lingkungan membawa dampak besar bagi kehidupan. Dadah!